Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini Andri akan menjelaskan tentang koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Andri Herdiana. Terima kasih teman-teman. Izin memperkenalkan diri teman-teman, sedikit profil tentang saya. Nama saya Andri Herdiana. Saya merupakan guru matematika dari SMP Pemuda Banjaran, dan alhamdulillah tahun ini dipercaya untuk menjadi calon guru penggerak dari SMP Pemuda Banjaran pada angkatan kelima di Kabupaten Bandung. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ingin memperkenalkan nama fasilitator saya adalah Bapak MP Dosen Nyawi SPD MPD, dan nama pengajar praktik saya adalah Bapak Indra Yudiana Putra SPD. Nah, untuk kesempatan kali ini ada pertanyaan seperti ini. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Jawaban dari pertanyaan yang tadi, yang pertama, selama ini saya hanya berpikir bagaimana peserta didik saya paham dengan materi-materi yang saya berikan dan dapat mengerjakan semua tugas dengan baik dan tentunya memperoleh nilai yang bagus. Yang kedua, saya beranggapan tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan saja. Yang ketiga, saya tidak memahami kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan kemerdekaan belajar. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah dan tata tertib dalam pengumpulan tugas serta selalu berada dalam kegiatan pembelajaran merupakan suatu keberhasilan itu. Yang keempat, hasil belajar yang sesuai KKM atau di atas KKM merupakan suatu prestasi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, teman-teman, untuk jawaban nomor 2, setelah saya ikut pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofis dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa selama ini hanya tahu sekilas tentang semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani tanpa mencari tahu makna yang begitu dalam yang terkandung di dalamnya. Pendekatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk sebatas pemberian materi, tugas, pemberian sanksi akan menimbulkan ketidaknyamanan dan menghasilkan pribadi pemberontak, cuek, malas, dan rendahnya daya juang serta jiwa kompetisi dalam diri anak. Sistem Among menuntut kesabaran dalam penerapannya. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran, menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dari sini yang berubah dalam diri saya adalah satu, saya mulai membenahi mindset saya mulai dari diri sendiri. Dengan begitu saya berusaha memberikan tauladan yang baik dan cara bersikap dan bertutur kata. Bahwasanya seorang anak mengamati perilaku kita dan menirunya. Oleh sebab itu, saya harus memiliki karakter yang positif agar anak sebagai peniru lebih berkarakter positif. Yang kedua, saya coba menggali kodrat dan minat bakat anak, menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Mulai belajar menuntun, mengarahkan, dan membimbing mereka sesuai kodrat mereka, tidak menjadikan KKM sebagai satu-satunya dasar pedoman berprestasi, melainkan bangun segala sesuatu yang mereka miliki. Yang ketiga, berusaha menjadi guru, teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi mereka sehingga muncul keterkaitan emosional yang kuat, dan ini lebih memudahkan menuntun mereka sesuai kodrat mereka. Dan terakhir, tidak menerapkan sanksi atau teguran tegas kepada peserta didik karena ini lebih membuat mereka tertekan dan tidak merdeka, berusaha menjadi penyejuk bagi mereka yang dapat mengamongi mereka setiap saat, baik dalam keadaan yang senang maupun susah. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah satu, mengidentifikasi karakteristik anak, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Yang ketiga, memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, menjadi teladan
teladan, pemberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari modul 1.1 ini adalah untuk dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila membutuhkan proses dan waktu. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dengan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Sosong Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani, dapat membantu tugas kita sebagai pendidik dalam memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan dari Merdeka Belajar dapat terwujud dengan baik. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menyajikan video lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mohon koreksiannya ataupun tinggalkan komentar untuk memberikan kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.